Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Istiharoh dari kelas IE 22C9 dengan NIM 352210407. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bab 123 yang berjudul Pengendalian Kualitas dalam Upaya Menganalisis Tingkat Kecacatan pada Produk Printer dengan Metode Statistical Process Control atau SPC, dengan dosen pengampu Ibu Mia Amelia STMT, mata kuliah Metodologi Penelitian. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Kualitas merupakan kunci untuk dapat memenangkan pasar. Suatu produk dapat dikatakan berkualitas bila barang tersebut dapat memenuhi keinginan konsumen, baik secara harga dan spesifikasi. Kualitas tidak hanya menekankan pada hasil akhir, yaitu produk dan jasa, tetapi menyangkut kualitas manusia, kualitas proses, dan kualitas lingkungan. Dalam permasalahan yang mendasar adalah terdapat produk yang tidak sesuai pesanan, bahkan rusak atau cacat, karena belum adanya sistem pengendalian kualitas yang benar. Tentunya, hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan apabila printer yang dikirim spesifikasinya tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Bahkan produk yang telah dikirim dikembalikan lagi ke produsen untuk dilakukan perbaikan atas rusak atau cacat, tidak kesesuaian permintaan, atau konsumen akan merasa kurang puas apabila hal tersebut terjadi. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kecacatan pada produk, lalu bagaimana metode Statistical Process Control SPC dapat digunakan untuk menganalisis dan mengendalikan tingkat kecacatan pada produk printer, dan yang terakhir, bagaimana tingkat kecacatan produk printer yang dihasilkan selama produksi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecacatan produk yang dapat terjadi dalam proses produksi, lalu menerapkan metode Statistical Process Control SPC untuk memantau dan mengendalikan kualitas produk selama proses produksi. Yang terakhir, untuk menganalisis efektivitas metode SPC dalam mengetahui kecacatan produk. Berikutnya, landasan teori. Pengendalian kualitas adalah proses untuk memastikan produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengendalian kualitas adalah: yang pertama, mendeteksi dan mencegah terjadinya cacat produk. Yang kedua, meningkatkan efisiensi produk. Aplikasi SPC dalam industri. Metode SPC telah banyak diterapkan di berbagai industri seperti manufaktur, makanan, elektronik, dan farmasi. Dalam konteks jurnal ini, SPC berfungsi untuk menganalisis data kualitas produk, mengidentifikasi penyebab cacat, dan merancang tindakan perbaikan yang spesifik. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama adalah lokasi penelitian. PT XYZ adalah salah satu perusahaan manufaktur printer terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berlokasi di kawasan industri. Kawasan industri adalah kawasan yang secara khusus dirancang dan disediakan untuk kegiatan industri dan manufaktur. Kawasan ini biasanya dilengkapi dengan infrastruktur yang mendukung aktivitas industri seperti jalan, listrik, udara, dan fasilitas pengolahan limbah, serta seringkali memiliki regulasi dan pengelolaan yang terpadu untuk mendukung efisiensi produksi. Selanjutnya, ada klasifikasi data reject. Yang digunakan dalam pengolahan data adalah data total produksi dan data defect produk pada bulan Oktober sampai Desember 2024. Didapatkan beberapa defect yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat total produksi dan kecacatan yang terjadi dari bulan Oktober sampai Desember 2024. Dari 28.900 pieces jumlah produksi, terdapat 6.800 pieces jumlah yang defect, setara dengan 23,53% yang defect. Selanjutnya ada diagram Pareto. Diagram Pareto dilakukan untuk memperoleh faktor yang menjadi prioritas utama untuk dilakukannya perbaikan dalam peningkatan efektivitas. Berdasarkan data yang didapatkan, maka diketahui hasil dari total cacat pada produk berdasarkan jenis cacatnya
dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, data dari tabel ini akan diolah menggunakan diagram Pareto untuk melihat dan mengidentifikasi masalah defek pada produk printer. Selanjutnya, berikut ini adalah diagram Pareto jenis cacat pada produk printer. Berdasarkan diagram Pareto di samping, menunjukkan jenis kerusakan yang sering terjadi adalah scratch dengan jumlah kerusakan sebanyak 3.500 pieces atau 25,74%. Selanjutnya, jenis kerusakan yang sering terjadi kedua yaitu broken dengan jumlah kerusakan 1.900 pieces atau 13,97%. Selanjutnya, kerusakan yang sering terjadi ketiga yaitu tear dengan jumlah kerusakan 1.400 unit atau 10,29%. Selanjutnya, untuk melakukan pengendalian kualitas dengan adanya permasalahan yang muncul pada proses produksi printer, maka hal yang harus dilakukan yaitu menganalisa permasalahan apa saja yang timbul pada proses produksi. Gambar di samping yaitu histogram produk di mana ada 3 jenis kerusakan yang timbul dalam proses produksi yaitu scratch, broken, dan tear. Adapun faktor-faktor penyebab dari ketiga jenis kerusakan produk cacat pada produk digambarkan menggunakan diagram sebab akibat wishbone diagram. Dapat dilihat pada gambar diagram di samping, penyebab produk cacat terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab terjadinya produk cacat, yaitu faktor mesin, faktor metode, dan faktor tenaga kerja, dan faktor material. Kesimpulannya adalah, metode SPC berhasil mengidentifikasi jenis kecacatan utama yang terjadi pada produk printer, seperti scratch, goresan, broken, pecah, dan tear sobek. Analisis menunjukkan bahwa kecacatan tersebut umumnya disebabkan oleh kesalahan dalam material, metode perakitan, atau proses produksi. Faktor-faktor penyebab kecacatan utama dapat diminimalkan seperti penyesuaian parameter mesin, pemilihan material yang lebih sesuai, serta peningkatan pengawasan pada tahap perakitan dengan metode SPC. Efisiensi proses produksi meningkat karena pengendalian kualitas yang lebih terstruktur dan sistematis. Hal ini berdampak pada pengurangan pemborosan material dan waktu kerja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.